Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat melakukan virtual meeting dalam rangka kegiatan webinar yang berkaitan dengan asesmen kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi. Kebetulan saya diminta untuk menjelaskan tentang, ya berbincang-bincang dengan Bapak dan Ibu lah ya, merancang asesmen pembelajaran. Jadi di masa pandemi ini memang sepertinya tidak ada pilihan lain bahwa pembelajaran dilakukan melalui daring ya, online. Karena kita, apalagi di Jakarta itu zona merah, zona orange, zona kuning itu ada di mana-mana. Sepertinya belum ada saya mendengar zona hijau di Jakarta gitu. Mungkin di tempat Bapak dan Ibu, kalau tadi saya lihat di TV itu ada di Sukabumi ya, zona hijau yang akan melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tapi pasti dengan sejumlah persyaratan ya, diantaranya persetujuan orang tua gitu. Dengan demikian belajar di rumah tetap pilihan yang terbaik. Tadi juga saya sudah mendengar dari Bapak dan Ibu bahwa ternyata belajar di rumah tidak menjadi kendala bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan proses belajar mengajar. Kalau menurut saya memang kondisi belajar mengajar yang paling efektif itu terjadi ketika siswa merasa ruang kelas sebagai tempat yang paling aman dan paling nyaman sebenarnya untuk mengekspresikan diri. Sedangkan guru menjadi orang yang paling dirindukan oleh murid untuk bertukar berbagai informasi. Jadi masa pandemi ini kondisi itu tidak dapat diwujudkan karena kegiatan belajar kita di rumah masing-masing, sehingga guru harus merancang pembelajaran dan asesmen menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Bapak dan Ibu, nah ini saya mengibaratkan pembelajaran kita. Jadi antara asesmen dan pembelajaran itu kan sebenarnya tidak sangat berkaitan erat gitu ya. Kalau tadi Pak Sabto sudah menjelaskan Bapak dan Ibu bagaimana merencanakan melalui RPP, lalu silabus ternyata ada yang dibuat oleh MDMP, RPP dan buat MDMP, atau ada juga guru ternyata ada juga guru yang membuat sendiri gitu ya. Jadi pada dasarnya saya akan mengilustrasikan bahwa antara kurikulum pembelajaran dan asesmen itu saling berkaitan. Ibaratnya sebuah perjalanan, kita akan melakukan perjalanan untuk mencapai tujuan di mana Bapak dan Ibu sebagai pengendaranya. Nah, di sini tadi udah ada ya bahan ajar, kurikulum. Ya, kurikulum ini diibaratkan sebagai kendaraan yang memiliki tujuan sampai kepada kompetensi. Jadi kalau kurikulum itu kendaraannya, maka pembelajarannya diibaratkan sebagai petualangan perjalanan. Jadi ada petualangan perjalanan untuk mencapai tujuan. Sedangkan assessment diibaratkan sebagai aplikasi dari peta perjalanan. Ini aplikasi untuk mencapai tujuan. Kita gunakan assessment. Nah, assessment yang bisa kita lakukan sebenarnya bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir pembelajaran. Pada saat Bapak dan Ibu memulai tahun ajaran baru, ini tahun ajaran kita serentak ya, minggu depan sudah mulai. Tentunya Bapak dan Ibu sudah ada RPP, sudah ada silabus, sudah ada kompetensi-kompetensi apa yang akan diajarkan. Nah, untuk awal assessment di awal itu kita dapat memulainya dengan assessment awal namanya atau pre-assessment. Jadi dengan pre-assessment kita dapat mengetahui dari mana memulai perjalanan. Jadi perjalanan ini dimulai dari mana? Ketika kita men-start perjalanan, kita lakukan assessment sebelum pembelajaran. Nah, untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran, maka kita lakukan assessment selama pembelajaran atau assessment for learning. Yang biasa kita katakan assessment untuk formatif gitu ya. Dan untuk meyakinkan bahwa kita sudah sampai pada destinasi perjalanan, kita melakukan assessment setelah pembelajaran. Atau istilahnya dengan assessment of learning.
Jadi kalau tadi Pak Sabto Aji sudah menjelaskan bahwa pembelajaran dimulai dari KD, lalu apa itu IPK, sudah dijelaskan juga tadi bahwa ada pembelajaran. Jadi di dalam silabus barangkali atau dalam RPP Bapak dan Ibu sudah memuat ini. Ada kompetensi dasar, lalu dilihat lagi IPK-nya, IPK indikator pencapaian kompetensi, karena kompetensi dasar itu masih sangat umum sehingga harus dipecah-pecah lagi menjadi indikator pencapaian kompetensi. Lalu nanti Bapak dan Ibu lakukan pembelajaran, apa yang akan dilakukan di kelas. Nah, dari selama pembelajaran, Bapak dan Ibu bisa menggunakan assessment sebagai pembelajaran, itu assessment for learning ataupun assessment as learning. Jadi untuk memperbaiki sama proses pembelajaran. Dan di akhirnya bisa menggunakan assessment of learning. Bapak dan Ibu, untuk merancang assessment, kembali lagi, ini pasti Bapak dan Ibu sudah mengetahui ya, bahwa ketika kita memulai merancang assessment, kita tidak lepas yang namanya dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini berisi apa? Ya, berisi konten, ada konteksnya, level kognitifnya, level knowledge-nya. Jadi misalnya di dalam kompetensi dasar biasanya apa? Indikator, bukan indikator ya, KD-nya berbunyi misalnya KD-nya menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur senyawa, sifat fisika, kimia, perubahan fisika, kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat KD ini kan berarti kontennya jelas, materinya jelas. Yaitu apa? Oh, campuran zat, unsur dan senyawa gitu ya. Konteksnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya tidak ada dalam kehidupan sehari, kadang-kadang juga secara saintifik itu bisa kita lihat dalam rumusan kompetensi dasar. Kemudian ada pengetahuannya, ini pengetahuan, level pengetahuannya, dimensi pengetahuannya, apakah ini konsep, prosedural, konsep atau fakta, prosedural ataupun metakognitif. Nah, itu kompetensi dasar. Berbicara kompetensi dasar, tentunya Bapak dan Ibu sudah paham ya, sebelum mengajar pasti kita memilih kompetensi dasar yang akan kita jadikan landasan untuk melakukan pembelajaran. Nah, berhubungan dengan assessment dari kompetensi dasar, karena kita ingin mengembangkan apa yang assessment akan kita buat, maka kita membuat kisi-kisi assessment. Jadi ini sebenarnya saya sangat teknis yang menjelaskan ini. Mungkin Bapak dan Ibu sudah terbiasa mengerti tentang assessment, hanya ini mengulang barangkali karena dalam merancang assessment mulai dari KD sampai kita memanfaatkan itu melalui prosedur yang harus Bapak dan Ibu pahami juga. Jadi ketika kita menetapkan kompetensi dasar, kita harus membuat kisi-kisi assessment. Kisi-kisi assessment ini tergantung dari tujuannya, lalu kontennya sudah jelas karena di dalam KD itu ada konten, ada materinya. Lalu dalam kisi-kisi juga ada indikator, kita ingin melihat ketercapaiannya sampai di mana. Lalu ada bentuknya itu bisa ya apakah bentuknya kalau dia tes tertulis, teknik penilaian tes tertulis bisa bentuk soal pilihan ganda, uraian. Karena teknik dalam assessment ini kan ada tekniknya, bisa kita menggunakan tes tertulis untuk assessmentnya, bisa kita menggunakan kinerja, bisa portofolio dan sebagainya. Sehingga ketika kita membuat kisi-kisi assessment, kita akan menghasilkan yang namanya instrumen assessment. Nah, instrumen yang Bapak dan Ibu gunakan untuk assessment, apabila Bapak dan Ibu akan membuatnya, tentu harus memperhatikan bahwa soal atau instrumen yang Bapak dan Ibu buat sebagai alat ukur itu harus valid, tepat mengukur apa yang hendak kita ukur, ketepatan kita dalam mengukur. Itu dituangkan dalam butir-butir pertanyaan. Gabungan dari butir-butir pertanyaan itu ada paket tes misalnya. Dalam satu paket itu nanti secara substansi, bahasa, konstruksi itu sudah benar, sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan. Nah, dari instrumen yang kita hasilkan, ataupun misalnya Bapak dan Ibu tidak sempat untuk membuat instrumen, ya bisa saja apabila Bapak dan Ibu memiliki bank soal, itu Bapak dan Ibu bisa mengambil apa-apa saja yang bisa dijadikan sebagai instrumen assessment. Nah, di tengah pandemi kita agak susah juga misalnya melakukan observasi, tapi dengan tadi ada juga sekolah yang memberikan kuota internet,
dari dana BOS, itu juga bagus ya. Cuma saya nggak tahu nih, gurunya dikasih kuota internet, siswanya gimana ya di rumah, gitu, karena belajarnya di rumah. Kemudian instrumen yang dihasilkan nanti ketika kita melaksanakan assessment itu, kita pasti membutuhkan kapan kita akan melakukan assessment, pelaksananya kapan, bagaimana teknik pengadministrasiannya, karena yang melakukan assessment adalah guru. Dari hasil pelaksanaan kita akan mendapatkan analisis hasil assessment. Jadi secara kualitas itu instrumen yang kita buat dan kita kita ujikan pada saat assessment, secara kualitas itu bagus, misalnya sudah tadi sudah valid, lalu dari segi konstruksi, substansi dan bahasanya juga sudah memenuhi. Bahkan ketika Bapak dan Ibu sudah mengujinya ke peserta didik di semester-semester yang lalu, barangkali sudah memiliki data kuantitatif, gitu ya. Data kuantitatif itu data empirik mengenai butir soal yang akan digunakan sebagai bahan assessment. Nah, dari hasil analisis assessment ini kita dapat memanfaatkannya sebagai apa? Jika dilakukan di awal, nah assessment yang dilakukan di awal, kita memberikan tes kepada siswa di awal pembelajaran, kita dapat mengetahui, bisa mendeteksi prerequisite dari apa yang akan kita ajarkan selanjutnya, bahwa ternyata kemampuan siswa ini baru sampai di sini. Nah, ketika kita akan melanjutkan ke KD selanjutnya, KD pada saat ini, nah kita bisa mungkin harus mengulang kembali ya, karena ternyata siswa itu belum sampai KD yang lalu itu belum tercapai. Karena kalau Bapak dan Ibu lihat itu kan ada capaian kurikulum ya, dari misalnya dari kelas 1 kelas 2, 2 kelas 3, 3 kelas 4, 4 5 dan seterusnya. Jadi itu ada capaian kurikulum. Biasanya kalau matematika itu ketercapaian itu misalnya tentang bilangan di kelas 1 gitu ya. Nanti ditingkatkan lagi di kelas 2 harus sampai di mana, kelas 3 sampai di mana, itu ada capaian kurikulum. Nah, pada saat proses belajar mengajar, kita dapat memanfaatkan hasil assessment ini sebagai for learning. Jadi untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi pada saat assessment dilakukan pada saat proses belajar mengajar, itu bisa digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Lalu pada saat bagi siswa juga untuk melihat, ternyata kelemahannya di sini gitu ya. Jadi dia bisa juga memperbaiki dirinya bahwa dia belum menguasai apa yang diajarkan oleh gurunya. Kemudian pada di akhir semester, karena tujuan akhirnya adalah pencapaian kompetensi, maka kita dapat memanfaatkan hasil assessment ini sebagai assessment of learning di akhir semester. Nah, Bapak dan Ibu, untuk merancang ini sebenarnya banyak ya. Pasti Bapak dan Ibu sudah tahu lah bahwa konten itu materi, konteks itu seperti apa. Nah, kalau di kita sekarang sedang mengembangkan, Pusmenjar itu sedang mengembangkan namanya assessment kompetensi minimal, jadi AKM. AKM itu memang sebenarnya kompetensi menggunakan literasi dan numerasi untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata di real world. Nah, di sini kita berbicara level kognitif. Ini saya mungkin tidak hanya mengingatkan saja, dan saya akan mempercepat bahwa kita memulai dengan tadi merancang assessment itu mulai dari KD pengetahuan. Jadi kalau dulu ada tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, nah sekarang ada standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, IPK, dan itu semua berbasis kompetensi. Karena perumusannya kadang-kadang ya eksplisit, implisit, kadang-kadang mudah dipahami, kadang sulit dipahami, kadang mudah diukur, kadang sulit diukur, karena menurut saya kompetensi dasar yang ada itu dirumuskan oleh para ahli dan itu sifatnya given ya, tidak bisa dirubah, sehingga mau tidak mau kita harus menafsirkan, sehingga diperlukan kerangka untuk pengklasifikasian tujuan pendidikan tersebut. Jadi kita ini hanya saya percepat saja bahwa ada taksonomi kognitif Bloom. Ini dipakai di banyak negara di belahan dunia manapun, itu banyak menggunakan Bloom karena untuk berpikir level berpikir kognitif ini merupakan klasifikasi berdasarkan kompleksitasnya.
Jadi ini memungkinkan guru dan murid untuk belajar dan melatih berpikir, memberi landasan yang mudah untuk mengukurnya. Nah, ini belum, sekarang kita gunakan yang Anderson ya, itu belum dari tahun 56 sampai sekarang kita masih menggunakannya, yang direvisi oleh Anderson dan Craig tahun 2001. Pada intinya sama ya, mulai dari kalau pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, menjadi mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, sampai mengkreat. Ini menurut saya Bapak dan Ibu sudah menguasai ya apa itu yang dimaksud oleh Bloom. Jadi pada saat kita membuat alat ukur, kita tetap memerlukan level kognitif. Jadi pada taksonomi Bloom dan pencapaian hasil belajar, ketika remember, ketika pada level kognitif mengingat, berarti peserta didik ini untuk melihat pencapaiannya bahwa saya sudah tahu, sudah ingat apa yang diajarkan, sudah ingat apa yang dibaca. Lalu memahami, understand, saya telah paham apa yang Bapak dan Ibu ajarkan. Saya telah paham apa yang ada di dalam bahan ajar, misalnya, apa yang ada dalam buku. Nah, saya dapat menerapkan ketika aplikasi, saya dapat menerapkan menggunakan. Ketika menganalisis, saya dapat menguraikan dengan logis. Berdasarkan stimulus atau berdasarkan bacaan-bacaan yang ada, saya dapat menguraikan bahwa hasil analisa saya seperti ini misalnya. Untuk level kognitif menilai, itu saya dapat evaluate di sini, menilai, evaluate. Saya dapat memutuskan bahwa ini lebih baik daripada ini, dapat menilai. Nah, dan terakhir yang paling kompleks adalah ketika dia sudah bisa mencipta, saya dapat membuat. Ini rumusan kompetensi tadi. Misalnya kompetensi dasarnya mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, ini SD misalnya ya. Nah, ada kompetensi dasar seperti ini di IPA, sehingga jenis perilakunya apa? Nah, itulah yang ditunjukkan dengan proses kognitifnya. Seperti itu, saya tidak akan mengulang karena Bapak dan Ibu pasti sudah mengetahui ya bahwa dimensi pengetahuan, karena di KD itu terlihat bahwa ada dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, bagaimana untuk pengembangannya? Nah, ini sepertinya Pak Sabto, mungkin Pak Sabto ya. Ya, tadi Bapak dan Ibu sudah mengembangkan IPK ya, dari KD-nya apa, lalu tahap berpikirnya ketika mengembangkan IPK dalam pikiran kita, lalu IPK selama proses pembelajaran sebagai learning kah atau untuk pro learning, kita jabarkan lagi, ini sangat teknis sekali. Jadi saya rasa Bapak dan Ibu sudah tahu ya, sudah tidak perlu diulang lagi. Saya hanya mengingatkan saja. Nah, ketika pengembangan IPK, untuk kita mendapatkan assessment-nya, kita akan mengembangkan namanya indikator soal. Jadi pengembangan dari KD, lalu IPK-nya di pembelajaran, sehingga kita akan membuat assessment dengan indikator soal. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, ada KI, KD, IPK, pembelajaran. Nah, itu asesmennya seperti apa. Jadi kita lihat bahwa pembelajaran dan asesmen ini saling terkait satu sama lain. Nah, Bapak dan Ibu, kembali lagi ke asesmen pembelajaran. Jadi dalam asesmen pembelajaran, tadi sudah saya katakan bahwa dapat dilakukan di awal, dapat dilakukan di tengah-tengah, dapat dilakukan di akhir pada saat pembelajaran. Asesmen awal itu dapat mendeteksi kemampuan yang dimiliki siswa sebelum dimulai pembelajaran. Jadi pada saat ini kita memulai pembelajaran hari Senin, misalnya jadwal Bapak dan Ibu sudah ditetapkan bahwa kegiatan belajar mengajar mulai Senin misalnya. Nah, kita bisa melakukan asesmen awal, tapi mungkin kalau seminggu pertama untuk perkenalan atau belum mulai tatap muka. Tetapi Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan kira-kira asesmen awal saya apa yang akan saya buat untuk asesmen awal saya misalnya untuk pembelajaran di tahun ajaran baru ini. Kemudian pada saat proses belajar mengajar berjalan, Bapak dan Ibu bisa melakukan asesmen formatif.
yaitu assessment as learning dan assessment for learning. Jadi bagi guru bisa memberikan informasi untuk perbaikan pembelajaran, sedangkan bagi siswa dapat mengetahui kelemahan dari penguasaan materi yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu. Nah, di akhir pembelajaran kita dapat melakukan assessment sumatif atau assessment of learning. Karena dengan assessment of learning ini kita dapat mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingat ya, tujuan assessment kita itu sebenarnya apa sih? Bahwa tujuan assessment kita pertama pasti mengetahui kelemahan dalam proses pembelajaran. Kemudian mencek kelemahannya itu apa, di mana kelemahan selama proses pembelajaran. Lalu kita dapat menemukan, oh ternyata kelemahan dan kesalahan dalam pembelajaran ini ada di sini. Sehingga terakhirnya kita dapat menyimpulkan hasil pencapaian kompetensi yang telah Bapak dan Ibu susun dari awal. Seperti itu. Lalu bagaimana trik merancang asesmen di masa pandemi? Ya, tadi saya sudah mendengar itu Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran melalui Zoom misalnya ya, aplikasi Zoom. Lalu tatap mukanya ya karena keterbatasan pasti waktunya juga terbatas. Untuk SD itu kan sehari mungkin hanya Zoom itu mungkin hanya 2 jam barangkali ya Bapak dan Ibu menemui siswa-siswa kita. Nah, tapi pada saat awal misalnya sebagai guru matematika kelas 4, guru SD lah, ingin mengajarkan matematika masih di tahun ajaran baru, akan mengajarkan materi pecahan. Materi pecahan itu tentang KD 31 misalnya. Nah, tadi kita sudah memahami bahwa KD 31 terdapat nanti kata kerja operasional yang menggambarkan level kognitifnya, lalu materi-materinya seperti apa. Nah, kalau menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret, berarti nanti konteksnya juga dengan gambar dan model-model konkret. Kalau kita memahami KD 3.1 ini menjelaskan pecahan-pecahan senilai, berarti kita harus pengetahuan fakta prosedural yang akan kita tuntut ke anak untuk level pengetahuannya. Nah, untuk level kognitifnya bisa bermacam-macam ya. Menjelaskan pecahan ini bisa mulai dari level terendah misalnya memahami, mengetahui, mengenal pecahan, sampai nanti dia dapat misalnya meng-create mungkin menganalisis lah, soal-soal menganalisis, soal-soal yang sampai kepada penalaran gitu. Nah, sebelum kita mengajarkan materi pecahan, kita lihat dulu nih, pecahan ini menjelaskan pecahan-pecahan senilai. Sehingga kita lihat dulu sebelumnya, karena ada capaian pembelajaran ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah melihat capaian pembelajaran itu kan, berarti kalau kita kelas 4 nih, kelas 3-nya sudah belajar apa gitu. Jadi menjelaskan ternyata di kelas 3, KD sebelumnya adalah mengenai pecahan, menjelaskan bilangan cacah, dan pecahan sederhana seperti setengah, sepertiga, seperempat yang disajikan pada garis bilangan. Ini KD sebelumnya. Maka kita mencari soal-soal yang kira-kira akan kita jadikan soal asesmen awal. Misalnya saya mencari soal tentang kalau di garis bilangan berarti dia ada posisi dari pecahan tersebut. Di mana sepertiga, di mana seperempat, di mana setengah gitu ya, atau mungkin di kelas 3 sudah sampai mengenal pecahan itu sampai di mana gitu. Kita bisa membuat soal asesmen awal dengan pertanyaan, tuliskan sebuah pecahan yang lebih besar daripada setengah. Jadi silakan pada saat Zoom meeting seperti ini misalnya ya, virtual meeting seperti ini, Bapak dan Ibu silakan tanyakan, lalu suruh anak-anak memperlihatkan mana bilangan yang kamu buat, gitu kan? Nah, terkadang ketika Bapak dan Ibu memberikan soal kepada siswanya, itu memberikan tugas misalnya ya. Nah, kita bukan tidak percaya kepada anak-anak ya. Kadang-kadang orang tua itu walaupun belajar ditemani orang tuanya tidak ingin misalnya anaknya terlihat bodoh, atau orang tua tidak ingin, anaknya tahu kok dia sudah mengajarkan. Nah, kadang-kadang satu paket
tes yang kita berikan kepada siswa itu dibantu oleh kakaknya atau orang tuanya. Nah, dengan tatap muka seperti ini kita langsung saya tanyakan seperti apa, langsung kita dapat melihat jawaban-jawaban siswa. Lalu kita lihat ternyata jawaban anak seperti apa. Apakah bisa menuliskan bilangan misalnya 1/3 atau 1/4 atau lebih besar dari 1/2 itu kan sebenarnya 3/4 misalnya, banyak pecahan yang bisa dibuatkan oleh siswa. Nah, kita lihat di sana ternyata memang siswa misalnya kalau semuanya sudah tahu, sebagian besar sudah tahu, itu berarti mereka memang sudah punya bekal untuk melanjutkan KD yang akan kita ajarkan, KD berikutnya akan kita ajarkan. Nah, itu soal asesmen awal. Jadi soal asesmen awal ini banyaknya tidak, ya terserah Bapak dan Ibu ya. Misalnya pada saat proses belajar mengajar, kira-kira dengan berapa soal bisa kita tanyakan gitu. Karena pada saat tatap muka dengan virtual meeting, kita tidak dapat mengamati siswa satu persatu kan. Terkadang mereka mematikan videonya gitu. Jadi kita tidak lihat ini siswa ngapain. Tapi kita bisa dengan jawaban spontan dari anak itu biasanya kita bisa melihat bahwa kemampuan siswa seperti apa. Nah, itu asesmen awal. Ketika proses belajar mengajar, gunakan juga soal-soal yang digunakan sebagai formatif, soal-soal yang sudah ada saja. Nah, kita tadi menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Misalnya, soal formatif kita sudah mengajarkan gambar-gambar pecahan. Sekarang kita tanya lagi, persegi panjang manakah yang 1/3 bagiannya diarsir? Nah, ini sepertinya mudah ya Bapak dan Ibu. Ternyata kami pernah mengujikan soal ini ke siswa kelas 4. Ternyata itu banyak yang salah konsep juga. Anak-anak banyak menjawab option B. Jadi option B dan C itu dianggap sama. Bahwa option B itu yang diarsir 1/3, maka dianggap 1/3 bagian. Nah, ini kan berarti yang salah siapa gitu? Apa yang salah kalau dia menjawab B? Apa yang salah kalau dia menjawab A? Dan kenapa dia bisa menjawab D? Itu kan biasanya anak-anak akan menjawab beragam jawaban. Yang benar adalah C. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa menggunakan soal ini sebagai asesmen formatif, siswa untuk formatif. Jadi dengan demikian melihat kelemahan ini, kalau dia menjawab ternyata memang saya harus mengulang kembali dengan mengajarkan bahwa pecahan itu tidak seperti itu. Misalnya mungkin pada saat pembelajarannya menjelaskan pecahan dengan bentuk lingkaran gitu ya, kuetar dibagi gitu kan. Oh, ini setengah bagian biasanya gitu ya, dengan konsep yang sehari-hari. Nah, ini secara saintifik ternyata masih ada juga yang salah. Jadi ini gunakan soal-soal yang digunakan untuk sebagai formatif. Nah, bagaimana untuk sumatif? Nah, ini salah satu contoh soal yang bisa digunakan untuk tes sumatif ya. Soalnya agak lebih kompleks sebenarnya. Kalau tadi kan mana pecahan bilangan yang yang lebih besar dari setengah atau bisa menyatakan yang kurang dari setengah misalnya ya. Nah, sekarang ada soal yang lebih kompleks seperti ini. Suatu persegi dibagi menjadi 2 persegi panjang yang sama besar. Salah satu persegi panjang tersebut diarsir 1/5 bagian. Berapa bagian dari seluruh persegi yang diarsir? Nah, itu kan harusnya kalau dia sudah di akhir, tentunya dia sudah menguasai ya apa itu pecahan bahwa tadi 1/3 adalah kalau ada kotak dibagi 3 sama besar, yang diarsir 1 itu 1/3 misalnya, atau ketika satu kue akan dibagikan berlima, 1 bagian sama rata, maka bagian itu dinamakan 1/5 misalnya. Nah, pada saat sumatif kita tidak perlu perlu saja mungkin berisi, karena di sumatif itu kan biasanya kumpulan soal-soal ya, kumpulan soal-soal yang tentunya banyak
banyak soal yang bisa kita tanyakan kepada siswa gitu ya. Sehingga mulai dari yang level kognitifnya rendah sampai yang tinggi juga bisa kita tanyakan. Jadi seperti ini. Jadi ini tadi untuk sumatif sehingga diberikannya di akhir. Di akhir kita melihat bahwa kalau dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, berarti tujuan KD menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambaran model konkret itu sudah tercapai. Jadi Bapak dan Ibu dalam membuat assessment juga kita harus berhati-hati. Yang jelas assessment dibuat itu harus sesuai dengan KD yang akan kita ajarkan. Nah, seperti ini tadi Bapak dan Ibu sudah terlihat ya bahwa mengenai pecahan itu, misalnya mengenal dulu pecahan, lalu menjelaskan pecahan. Nanti di kelas 5 barangkali sudah menggunakan operasi pecahan. Karena dalam capaian pembelajaran itu ada dari kelas 2, dari kelas 3 ke kelas 4 ke 5. Nah, itu ada pencapaian yang memang terus meningkat gitu ya untuk materi yang diajarkan. Demikian saja Bapak dan Ibu, terima kasih.